Nah, tapi petunjuknya kenapa disuruh basahin dulu? Saya agak kurang yakin, tapi ya udah ikutin aja. Assalamualaikum teman-teman. Cavel Hydrogel Screen Protector, susah namanya ya. Cavelli atau Cavel. Full screen, water and oil, HD, entah apa maksudnya. Tapi yang pasti ini adalah kenapa saya sampai bikin tutorialnya. Bukan tutorial sebenarnya, sini informasi aja ya. Ini adalah screen protector untuk layar yang melengkung. Karena memang susah banget nyari screen protector yang bisa menempel sempurna di layar yang melengkung. Dan ini adalah saya coba cari-cari, yang saya menemukan agak meyakinkan adalah si Cavel ini. Tapi hati-hati sekali karena banyak banget yang palsu. Bahkan saya nggak tahu juga ini asli apa palsu, tapi saya udah coba filter sedemikian mungkin supaya dapat yang meyakinkan lah. Oke, di dalamnya ada segitiga ini buat supaya rata nanti harusnya ya. Nah, itu bikin bingung juga. Ada yang gambarnya segitiga, ada yang kotak, tapi ya fungsinya sama ya. Oke, biasa dapat tisu-tisu, ada tisu basah, tisu kering, dan ini adalah barangnya. Jadi hidrogel, kalau saya lumayan sering masang screen protector. Tapi biasanya kalau nggak screen protector yang plastik biasa itu adalah tempered glass. Kalau hidrogel ini adalah pengalaman pertama saya, jadi makanya saya rekam, dan ini udah lama banget direkamnya. Ini bulan Oktober. Setelah beberapa bulan saya pakai hasilnya, dan saya memutuskan untuk bikin video ini ya karena saya pikir mungkin bermanfaat buat kawan-kawan yang mau cari tempered glass atau screen protector buat yang layarnya melengkung tapi nggak ketemu. Di video ini saya menggunakan Samsung S9 yang kecil ya, Galaxy S9. Bentar, ini harus pelajari dulu cara-caranya karena bingung, takut salah, dan ada petunjuk khusus dari sellernya. Petunjuk khususnya itu adalah sebisa mungkin, kata dia, kalau mau bagus sebelum dipasang dibasahin dulu. Nah loh, itu saya agak bingung, tapi ya saya karena udah ditulisin gitu, harusnya dia udah berpengalaman ya, jadi saya ikutin aja. Ini nih buat penekannya supaya rata nanti dan nggak merusak. Karena bahannya ini katanya sih agak tebel. Oke, saya agak penasaran juga gimana nanti pengaruhnya ke responsivitas layar. Mudah-mudahan masih basah nih ininya, tisunya. Oh, ini stiker buat ngambil debu-debunya, dan ini microfibernya buat lap supaya nggak debuan gitu. Kalau pakai tisu biasa kan debuan. Ini dia nih. Kadang saya beli screen protector pas sampai tisunya udah kering. Iya, memang kayaknya palsu sih juga. Ini semoga saya dapat yang asli ya. Nanti link pembeliannya, tapi beda-beda sih ya. Ini kan S9. Mungkin teman-teman HP-nya lain, tapi ya nanti saya sertakan di deskripsi buat yang mau nyari. Jadi harganya itu berkisar antara 50 ribuan sampai 100 ribuan. Memang bukan yang murah ya ini ya, tapi nggak mahal-mahal juga karena ada yang sampai 300-500 ribuan screen protector. Nah, ini ya bisa dibilang menengah lah, tapi semoga aja hasilnya bagus. Udah agak kering tapi masih lembab. Oke, dielap dulu ya. Dielap dulu. Nah, saya sering banget soalnya ngelihat layar Galaxy S yang udah melengkung kayak gini tuh pecah gitu. Jadi agak ngeri. Cuma sebenarnya kalau dipikir-pikir kayaknya nggak ngaruh juga kalau yang hidrogel gini ya. Ya buat safety pun sebenarnya sih lebih ke ini ya, lebih ke rasa tenang aja gitu kalau pakai screen protector. Karena saya udah pernah bikin, saya ngetes tempered glass waktu itu, Gorilla Glass 3 apa ya waktu itu ya. Saya tes di OnePlus 3T dan ternyata baret dong setelah beberapa saat. Jadi memang dia itu nggak sepenuhnya anti gores layar dari Gorilla Glass, tapi memang dia kalau jatuh lebih kuat dibanding layar biasa yang bukan Gorilla Glass gitu aja deh. Jadi kalau soal proteksi untuk baret-baretnya tetap lebih aman menggunakan pelindung layar tambahan.
Oh, ini beda-beda. Jadi colokannya ini untuk beberapa tipe HP dan karena ini USB Type C, nah saya pakai yang ini. Makanya dia bentuknya segitiga. Jadi ada 3 tipe colokan. Mungkin itu yang 2 itu micro USB sama buat iPhone kali gitu kali ya. Jadi dia bikin satu cetakan buat banyak jenis HP. Dan ini dia barangnya. Biasanya kalau kayak gini saya pegang pinggirnya, jangan sampai kena tengahnya. Karena sekali kena tengah itu nempel debu. Nah, tapi petunjuknya kenapa disuruh basahin dulu? Saya agak kurang yakin tapi ya udah ikutin aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ini jujur agak khawatir ya. Karena ini pertama kalinya saya pasang kayak gini dan petunjuknya nih. Jadi ini supaya nggak miring-miring, dia tuh udah ada lubangnya ini ya. Jadi dipasang ke yang oranye-oranye ini. Oke, ini videonya kalau agak panjang karena memang di bagian ininya ya saya ngerjainnya pelan-pelan banget sambil tahan napas. Iya, karena supaya debu nggak nempel. Kipas angin juga dimatiin kalau ada kipas angin. Pastikan mejanya rata, terus AC pun kalau bisa dimatikan karena kadang ada yang nyembur debu partikel-partikel kecil kalau nempel di layarnya. Ya udah selesai, nggak bisa sempurna gitu kalau ada debu. Memang bisa tadi kan dapat tuh ya dust absorber, jadi kita pakai semacam selotipnya tuh buat nempel-nempelin, tapi susah sih kalau udah kena debu. Nah, kayak gini. Jadi bedanya kalau plastik yang biasa, screen protector biasa dia kan nggak bisa melengkung ya. Nah, kalau ini hydrogel katanya bisa melengkung. Jadi ke sampingnya itu dia bisa rapet. Jadi kita coba aja. Oke. Aduh. Kelihatannya susah ya. Ini ternyata nggak, kirain tuh ada cetakannya gini udah bakalan gampang langsung plek, tapi ternyata nggak. Tetap miring-miring. Copot pula. Ya udahlah. Nggak guna jadi ya kalau buat saya ya, buat ini video ini apa adanya. Saya cuma, ini bukan tutorial, bukan tips juga sebenarnya, cuma pengalaman aja, sharing pengalaman memasang screen protector tipe hydrogel. Jadi buat masukan, buat referensi kawan-kawan. Nah, kalau teman-teman ada yang udah coba dan hasilnya beda dengan apa yang ada di video ini, apapun hasilnya nanti, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau ada pertanyaan pun ya sebisa mungkin saya jawab. Dan teman-teman yang udah pernah tolong dijawab juga ya, tolong bantu jawab. Saya bingung abisnya, layar melengkung kayak gini tuh memang kelihatannya bukan bagi yang menggunakan ya, bagi orang yang ngelihat aja itu keren gitu. Tapi jujur saya sih prefer sebagai pengguna saya prefer layar yang rata aja. Sayangnya seri S nih layarnya nggak rata. Tapi kalau saya ngelihat semakin kesini ke seri S10 setelahnya dan seri S20 itu lengkungannya semakin berkurang loh. Nah, kalau melengkung seperti ini jadi susah kan masang screen protectornya juga. Ini bisa dibilang saya gagal sih. Yang sempurna itu kalau sekali pasang langsung plek. Nah, kalau kayak gini saya curiga bakalan ada debu-debu yang menempel. Dan tadi kan saya celupin ke air tuh ya. Masa nggak ada debu sih di situ? Di dalam airnya. Katanya bahkan ini bisa dicuci loh kalau gagal. Jadi kata sellernya ya dicuci aja, nanti bisa dipasang lagi. Nah, kalau screen protector biasa kan nggak bisa tuh. Oke, bismillah. Udah rata, udah pas, dan sekarang tekan-tekan. Ini kalau kelihatan ada yang nggak rapet gitu ya, itu biasa, wajar, karena sebenarnya masih ada lapisan satu lagi di luarnya. Jadi nanti biasanya pas dia angkat lapisannya dia akan kelihatan lebih bagus. Nah ini kan, waduh. Tapi harusnya nggak separah ini juga sih, ini buruk banget. Nah cobalah kita tekan-tekan, nanti kan ada alatnya tuh tadi tuh ya dikasih. Nah di pinggirnya ini nih, nah ini karena dia benar sih dia lebih lentur. Jadi itu teksturnya dia tebel ya, apa namanya?
membal gitu. Dia empuk, nggak kayak nggak kayak screen protector plastik dan nggak kayak tempered glass juga. Dia kayak ada, saya jadi khawatir touchscreen-nya berkurang nih sensitivitasnya. Oke. Nah, ditekan dulu ke samping. Oke. Oh iya, ini kan kebetulan ini adalah HP-nya yang anti anti air lah, bisa dibilang gitu ya. Tahan air. Nah, buat kawan-kawan yang HP-nya nggak tahan air, hati-hati, jangan kayak gini banget basahnya, nanti nanti korslet gitu, nanti rusak. Kalau ini kan nggak apa-apa. Jadi mungkin caranya jangan sebasah ini atau gimana gitu, atau jangan pakai air. Saya jadi agak ragu sih ini caranya pakai air tadi itu. Jangan-jangan gara-gara air itu yang menyebabkan hasilnya tampak amburadul kayak gini. Oke, setelah ini kita bakal, ini masih ada ya, atas dan bawahnya tuh masih ada sisanya. Bismillah. Nah, ini yang tadi saya bilang. Di atasnya masih ada. Ya, keangkat semua. Oh, ini keangkat nggak sih? Agak susah ya bedain antara memang lapisan buat pelindungnya sama lapisan tambahan yang harus dibuang. Biasanya memang memasang screen protector itu baru bagus di percobaan kedua karena udah pengalaman. Nah, makanya saya bikin video ini supaya kawan-kawan nggak melakukan kesalahan yang saya lakukan di sini. Tapi saya masih tetap berharap ini hasilnya bagus. Makanya setelah beberapa bulan baru saya tayangkan videonya. Karena ada juga screen protector yang dipasang pada saat itu kurang bagus, tapi setelah beberapa hari atau beberapa minggu gitu, dia akan menguap dan jadi bagus hasilnya. Oke, ini harus dibuang dulu nih kayaknya, gimana, disobek apa ya? Nah, ini lapisannya. Oh, gampang ternyata lebihannya itu. Jadi memang dia diciptakan buat narik lapisan tambahannya ini yang harus dibuang. Oke, hati-hati jangan sampai keangkat yang pelindung aslinya. Ini kan ribet ya, makanya saya sangat menghargai BBK Group, Oppo, Vivo, Realme, karena mereka kalau beli HP baru itu udah ada pelindung layarnya, udah ada screen protectornya, nggak usah pusing lagi mikirin giniannya. Maka Pak beli tinggal pakai, bahkan udah beberapa model, apa semuanya ya, udah ada ininya loh, udah dikasih soft case. Jadi benar-benar beli langsung pakai gitu, nggak mikirin cari pelindung layar, cari tempat masangnya, terus beli soft case. Jadi enak sih kayak gitu. Terima kasih lah buat Oppo, Vivo, dan Realme. Dan semoga merek-merek lain mengikuti yang bagus-bagusnya kayak gitu. Samsung yang baru katanya juga udah ada ya, yang mulai S10. Tapi nggak semua sih, yang seri di bawahnya yang baru saya nyoba nggak ada kok. Oke, ini saya coba pakai ini deh kayaknya. Tuh, ini lihat ya, itu bukan udara. Itu bukan air bubble, itu ada debu, partikel yang harus diangkat. Tuh, lihat tuh. Titiknya beda kan? Kelihatan kasar gitu. Celupin dulu mau diangkat. Ingat ya, ini HP-nya yang anti air, jadi jangan dicoba buat HP kalian yang nggak anti air. Maksudnya jangan dicoba cara angkatnya dicelupin dulu kayak gitu. Ini dia. Jadi kalau ada partikel kayak gini, nah ini fungsinya dust absorber buat penarik debunya ini. Sebenarnya kalau nggak ada pun pakai selotip biasa juga saya kadang-kadang pakai, sama aja kok. Yang susahnya adalah kita kan mau bersihin partikel-partikel itu ya. Tapi pada saat kita buka, nah kita bersihin kayak gini malah nambah. Itu susahnya. Kenapa kipas angin dan AC harus dimatikan dulu. Dan di kamar yang tertutup lah, jangan ada gangguan.
Dia tuh lentur ya, kayak kayak bisa ditarik gitu. Basahin lagi. Ini petunjuknya kenapa dibasahin sih, aneh banget, tapi ya kita coba aja, semoga hasilnya bagus. Ya, inilah hasil. Aduh, ini hasil aduh, bergaris pula. Oh, ini sebenarnya sebenarnya udah hasil akhir ya, tapi nah kan berkurang kan setelah saya tunggu beberapa saat, cuma tetap nggak sempurna. Intinya adalah nggak ada sih, saya nggak bisa tidak merekomendasikan, tapi tidak juga bisa merekomendasikan yang ini. Kalau ada yang bisa saya review adalah dia bentuknya tuh agak tebal, jadi kalau kita kena kuku dia akan bergaris gitu. Jadi kalau soal bubble-nya mungkin saya aja yang salah masangnya ya. Terus satu lagi, dia agak agak lebih lebar dari tepi yang batasan case, soft case. Jadi, nah misalkan kayak gini, keangkat gitu. Jadi pastikan soft case kalian nggak setebal ini. Intinya saya kecewa sih kalau buat ini, tapi ya nggak bisa salahin seller juga karena mungkin aja salah pemasangannya, dan memang dari sananya dia lebih lebar dari case-nya. Jadi ya ya udah, demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Itu aja. Nah, setelah ini nanti saya bikin lagi minggu depan deh. Ada screen protector berikutnya setelah yang ini saya beli lagi dan saya coba lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa cek oatekno.com buat berita teknologi terkini. Terima kasih udah nonton ya. Ini bulan Oktober. Setelah ini saya akan kasih lihat kondisi saat ini sebelum saya copot sebentar. Nah, ini adalah kondisinya 4-5 bulan setelah digunakan. Tetap ya, nggak hilang ternyata. Jadi nah, dan bergaris-garis terlihat kan. Oke, itu aja informasinya. Terima kasih dan wassalamualaikum.